بالفضل والإحسان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan dan kesempatan sehingga dapat berjumpa lagi dalam yaitu saling nasihat menasihati tentang kebaikan. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di pertemuan yang sangat mulia ini, saling nasihat menasihati tentang kebaikan. Yang saya sampaikan di sini yaitu dikatakan yang mana hal ini di dalam kitab Nasuhul Ibad. Imam Malik Ibnu Dinar berkata, qala Malik Ibnu Dinarin, berkata Malik Ibnu Dinar, ihbis salasan min salasin hatta takunu minal mu'minina. Jagalah 3 perkara yang tercela dengan 3 perkara yang terpuji, sehingga hatta takunu minal mu'minina, sehingga engkau menjadi seorang mukmin, seorang yang beriman. Yang pertama, al-kibru bitawadu'i. Jadi Malik Ibnu Dinar ini berpesan kepada kita semuanya, jagalah 3 perkara yang tercela dengan 3 perkara yang terpuji. Jika engkau menjaga hal tersebut, takunu minal mu'minina, maka engkau menjadi seorang yang benar-benar beriman kepada Allah. Yang pertama, al-kibru bitawadu'i. Ini yang harus kita cegah. Yang pertama, cegahlah dirimu dari sifat sombong, bitawadu'i, dengan rendah hati. Karena sifat sombong ini, apa itu sombong? Ru'yatun nafsi bi'ainil izzi wa ru'yatul ghairi bi'ainil haqari. Melihat diri dengan pandangan yang mulia. Kita melihat diri kita sendiri, dipandang kita orang yang paling mulia, dan ketika melihat orang lain seakan-akan orang lain itu orang yang paling terhina di antara kita. Ini tidak boleh. Adapun tawadu yaitu merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah, karena yang namanya manusia itu diberikan kelebihan dan diberikan kekurangan. Kekurangan tersebut kita perbaiki sehingga kekurangan orang lain tersebut menjadi kelebihan bagi diri kita semuanya. Yaitu jauhilah sifat sombong bitawadu'i, dengan rendah hati. Dan yang kedua, wal hirsu bil qanaah. Dan jauhilah sifat rakus dengan harta, bil qanaati, dengan menerima. Apa itu rakus? Yaitu al ijtihadu fi syai'in yatlabuhu, yaitu bersungguh-sungguh dalam mencari sesuatu tanpa melihat
hal tersebut baik atau buruk atau baik, atau halal atau haram. Itu yang namanya hirsun, terlalu ambisi. Adapun qanaah yaitu ar-ridho bil qismah, yaitu rela dengan apa yang Allah tetapkan kepada diri kita. Allah menetapkan diri kita sebagai orang yang biasa-biasa saja, kita syukuri dengan rasa syukur tersebut, maka sifat yang namanya rakus maka hilang dari diri kita. Dan yang ketiga, al-hasadu bin nasihah, yaitu sifat iri hati atau dengki kepada orang lain bisa dihilangkan bin nasihah, dengan memberikan dengan nasihat. Apa itu hasad? Yang namanya hasad itu yaitu tamanniya zawalu ni'matil mahsudi ilal hasidi, yaitu mengharapkan hilangnya suatu nikmat dari seseorang supaya nikmat tersebut menjadi milik kita. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena hal ini bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik di antara sesama muslim. Maka sifat hasad ini, sifat iri ini, sifat dengki ini kalau bisa harus dihilangkan, karena ini bisa membahayakan kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Karena kita iri, boleh kita iri kepada orang lain, tapi jangan sampai iri masalah keduniaan. Irilah tentang keilmuan kita. Apakah kita sudah mempunyai ilmu yang banyak, atau apakah kita sudah berapa banyakkah bekal yang kita kumpulkan? Ini harus yang kita iri. Sebenarnya yang harus kita iri kepada orang lain tentang ibadah kita. Ini boleh iri kepada orang lain tentang ibadah kita. Apakah ibadah kita sudah baikkah di sisi Allah? Sudahkah ibadah kita sudah sempurnakah? Sudahkah kita memperbaiki sholat kita? Ini perlu diperbaiki, karena hal ini adalah bekal kita ketika kita nanti dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita jauhi tiga sifat tercela ini, yaitu salah satunya sifat sombong. Dengan sifat sombong ini bisa hilang dengan rendah hati, dan sifat rakus ini bisa hilang dengan qanaah, yaitu menerima yang Allah takdirkan kepada kita. Dan sifat dengki ini bisa hilang dari kita dengan kita mendengarkan nasihat dari orang lain. Demikian, marilah kita perbaiki diri kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi, dan usahakan kita perbaiki sholat kita dan memperbaiki ibadah kita, karena yang namanya ajal tidak ada yang tahu. Mungkin besok pagi mungkin kita dipanggil oleh Allah, atau nanti setelah mendengarkan ini kita dipanggil oleh Allah. Oleh karena itu, siapkan diri kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan memberikan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Allah walhamdulillah. Syukran.